Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel saya mereview lukisan bersama Adit. Hari ini setelah sekian beberapa bulan terakhir saya tidak mereview lukisan baru, akhirnya saya ada kesempatan lagi untuk mereview lukisan baru. Dan di sini kita ada 4, ada 1, 2, 3, dan 4 yang paling besar di belakang saya, di Upside Down Conflict. Nah, kalau kita membicarakan yang paling besar atau yang paling bagus, ya kita mulai dari yang paling sedang dulu. Soalnya kita jangan langsung yang ini. Kalau yang kegedean, kalau yang kecil gitu terlalu cimut. Jadi kita mulai dari yang agak terbaru, yang lumayan agak lama, yaitu The Result of Inner Motion. Jadi ini menceritakan tentang pergerakan suatu emosi, yang di sini ada kepala interpretasi sebagai ada kepala dinosaurus Rex atau Spinosaurus, yang di bawahnya itu ada sebuah aliran emosi, yaitu terdiri dari marah, sedih, merasakan cinta, hambar, kebosanan. Kemudian yang melewati dari bagian bawah dinosaurus, yang di dalam pikirannya itu tercipta sebuah gerakan motion yang disebut motion, yang menciptakan suatu emosi itu berdasarkan pengalaman, hal yang dia pernah rasa, dan apa yang dia pikirkan. Tapi hal yang kau harus tahu bahwa kenapa ada makhluk ini, karena ini adalah representasi dari suatu emosi yang kita sering rasakan dan kita alami. Jadi emosi itu sebenarnya setiap dalam keseharian kita seperti bergerak, tapi kita tidak merasakan itu karena kita sudah tercemplung ke dalam rasa ingin melampiaskan itu, dan kita merasa bahwa kita tidak sadar, tapi kita itu bisa merasakan itu melewati hal yang kita sukai, hal yang kita sesali, hal yang kita senangi, dan mereka itu seperti motion, seperti pergerakan yang hampir setiap hari kita mungkin merasakan itu, tapi karena kita sudah terbiasa dengan keseharian kita, jadi kita tidak terlalu merasakan atau mempedulikan hal seperti itu. Dan di sini ada representasi dari emosi yang kemudian dijadikan dalam bentuk beast. Jadi dimulai dari yang ini adalah rasa enjoyment atau kenikmatan, yang dia sedang bersantai. Kemudian ada face off atau kesal, yang yang dimana dia sambil menggerutun dengan menggiur-giurkan. Dan ada the flying jet bird, yang representasi dari the freedom of set. Kenapa saya disebut freedom of set? Karena kesedihan itu tidak selalu dirasa dengan kepedihan. Karena kesedihan itu sebenarnya, jika seseorang ada kemauan, jika seseorang nangis bersedih, itu tidak selalu dalam arti kepedihan. Dia juga bisa berarti mensyukuri, atau dia bahagia karena akhirnya pada setelah hal yang dia sangat tunggu-tunggu akhirnya tiba. Jadi freedom of set itu seperti dimana kau tidak hanya berpatok pada satu hal, tapi kau bisa memvariasikan hal kesedihan itu. Tergantung dari mana kau melihatnya. Kemudian ada rasa unacceptable. Unacceptable itu rasa dimana berawal dari kemarahan, kemudian kau mempertanyakan itu di hati dan pikiran kau, dan itu membuatmu penasaran kenapa kau ingin melakukan itu, dan apa yang membuat dirimu sampai begitu kesal hanya untuk satu ini. Dan itulah disebut unacceptable. Dan kelima, kita ada perasaan, dan di sini adalah rasa kenapa dia berpose seperti ingin menatap ke atas dan tangan di
dan makhluk bersayap jet yang disebut perasaan kibab. Dia menatap ke atas dengan tangan di bawah adalah representasi dari rasa menyerah atau give up. Dan yang terakhir, keenam adalah unexpected, unusual love, cinta yang tidak biasa. Karena cinta itu pada dasarnya bisa terjadi pada siapapun, tapi hal yang kita cintai itu kita senang karena ada seseorang yang menyukai kita, yang walaupun terlihat dari luar itu tidak seperti yang kita ekspektasikan. Dan jadi ini adalah the result of inner motion. Jadi setiap emosi yang kita selalu keluarkan, yang bukan kita rasakan dari secara batin, itu mengalir seperti aliran sungai yang kita masuk dalam interpretasi pikiran kita, yang kemudian kita alami dari keseharian, pengalaman, dan juga hal yang kita pikirkan dan alami.